Peran sains sebetulnya ya bukan untuk membuktikan kebenaran Al-Quran itu sendiri, tapi seorang ilmuwan yang memahami agama itu nanti akan lebih bahwa apa yang kita berikan ini menjadi ya amal jariah. Aku yakin kalian udah pernah lihat bapak ini berseliweran di timeline sosmed. Dia kan guru besar kimia ya, tapi kok dakwah ilmu-ilmu Islam? Emang bisa ya belajar Islam dari point of view science? Yuk kita langsung tanya. Saya Prof. Zulis, guru besar FMIPA UI. Kita bahas dalam Behind the Science. Ya terus terang, ketika SMP saya itu sudah punya arah, apakah saya menjadi ulama atau menjadi ilmuwan? Karena latar belakang saya dari kecil itu adalah latar belakang pendidikan agama. Sampai SMA baru saya masuk ke sekolah negeri. Ketika SMP itulah saya melihat bahwa wah, fenomena sains ini cukup menarik. Saya terus terang sangat excited ya dengan pelajaran-pelajaran sains ini tentang bagaimana penciptaan manusia dari embrio di dalam surat Al-Mu'minun. Ternyata ada penjelasannya juga secara ilmiah. Nah ini kan kita bisa lihat bahwa seorang ilmuwan yang memahami agama itu nanti akan lebih kuat keyakinannya. Yang keduanya kan merupakan sumber kebenaran. Agama berasal dari Tuhan yang Maha Mencipta. Sains juga merupakan hasil olah pikir manusia terhadap alam semesta, ciptaan Tuhan juga. Jadi peran sains sebetulnya ya bukan untuk membuktikan kebenaran Al-Quran itu sendiri, tapi bisa menguatkan keyakinan kita. Karena wahyu atau Al-Quran itu sudah benar sebelum adanya sains. Apakah memang surga dan neraka itu hanyalah sebuah metafora saja atau sebuah iming-iming gitu agar manusia tuh takut atau betul-betul berharap kepada Tuhan gitu. Nah, padahal kan sebetulnya konsep dalam agama yaitu berbeda dengan konsep dalam ilmu sains. Konsep agama menjelaskan tentang makna dan tujuan hidup kita ada di dunia ini. Sementara konsep tentang sains adalah menjelaskan bagaimana proses yang terjadi di alam semesta ini. Sebagai seorang dosen, Prof. Zulis senang memberikan edukasi. Salah satunya lewat konten Behind the Science yang dibuat sejak Februari 2026 ini. Awalnya dari keresahan saya melihat bahwa ilmu sains atau kimia yang saya geluti ini kok susah di mata masyarakat. Kemudian yang kedua saya melihat banyaknya hoax yang berkembang, mitos yang dibumbu-bumbui dengan sains atau pseudoscience, sehingga menyebabkan masyarakat itu meyakini bahwa itu benar padahal secara sains salah. Yang saya khawatirkan ketika ini berkembang, orang malah menyalahkan hadis atau ayat Al-Qur'annya karena yang diambil sainsnya tidak tepat, atau sebaliknya bahwa penafsirannya itu belum tepat gitu. Inilah saya bikin konten Behind the Science untuk membongkar hoax, meluruskan mitos, menguatkan iman. Dakwah Islam lewat point of view sense itu pun diupload di media sosial. Medium ini dipilih karena dinilai paling efektif untuk edukasi. Gaya bahasa dan visualnya juga dibuat ramah Gen Z. Ide bisa dari saya, tema-temanya, bisa dari teman-teman, bisa juga dari netizen, komen yang ada, dan isu-isu yang berkembang juga. Kemudian saya mencari artikel-artikel ilmiah terkait tersebut di jurnal-jurnal ilmiah, kemudian mana yang relevan saya ambil dan cocok, kemudian saya resume, dari hasil itu baru kita bikin skripnya. Saya melibatkan banyak ahli atau rekan sejawat saya yang kebetulan teman-teman saya untuk mereview skrip yang sudah saya buat agar apa yang saya sampaikan itu betul-betul tervalidasi dalam bidang keilmuan yang tepat. Sengaja saya melibatkan para Gen Z karena memang saat ini itu mayoritas populasi kan mereka ini. Nah tentu harus
menggunakan visualisasi yang sesuai dengan dunia mereka. Sangat menjijikkan praktek pemasaran miras menggunakan hafalan ayat Al-Quran. Apakah ini tanda hilangnya rasa hormat terhadap agama? Saya, Prof. Zulis, kita bahas dalam Behind Science. Ya, konten yang paling berkesan itu ya terkait dengan babi haram. Ini komen-komennya juga luar biasa. Ya, salah satunya, saya baru tahu ya kalau seandainya ada fenomena tentang kesamaan genetika DNA babi dengan manusia sampai 98%. Sehingga mereka mengatakan, wah IQ saya naik ya. Kok saya bertambah ilmu saya ya. Tapi kok penerimaannya luar biasa besar. Gitu. Sehingga saya jadi semangat lagi bahwa apa yang kita berikan ini menjadi ya amal jariah. Langkahnya tak berhenti di konten edukasi. Ada mimpi yang jauh lebih besar yang sedang dinanti. Saya membuat konten ini dan tujuan saya adalah memberikan edukasi, dan berikutnya kalaupun saya punya kesempatan, yang saya akan bikin adalah perguruan tinggi pendidikan kepada seluruh mahasiswa atau siswa ya, yang mengedepankan sinergi wahyu dan sains ini. Pendidikan atau perguruan tinggi ini kita akan susun berdasarkan kurikulum untuk memadukan ya Al-Quran dan sains. Belum ada gambaran waktu, tapi saya sedang rencanakan kurang lebih ya sekitar 5-10 tahun lah. Mudah-mudahan. Salam Behind the Science, membongkar hoax, meluruskan mitos, menguatkan iman.